Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, siswa-siswi kelas 11 APHP. Tetap semangat belajar ya. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, tapi tenang aja, kita masih bisa belajar di mana saja. So, jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Baik, perkenalkan, saya Ibu Nila Kristantina Anggreni. Kali ini Ibu mengajar mata pelajaran produksi pengolahan hasil. Oke, kita akan mempelajari bab yang pertama tentang pengendalian mutu bahan baku hewani. Menurut kalian nih, bahan pangan hasil hewani yang akan kalian pilih saat berbelanja? Daging segar atau daging busuk? Ikan segar atau ikan busuk? Ayam segar atau tiren dan berformalin? Telur segar atau telur busuk? Dan susu segar atau susu basi? Pastinya kita akan memilih bahan pangan dengan mutu yang segar, bukan? Tapi kenapa bahan pangan tersebut mulai tidak segar dan cepat? Mungkin kalian pasti akan menduga bahwa yang merusak bahan pangan tersebut adalah yang pertama itu ada bakteri, yang kedua itu ada kapang, dan yang ketiga itu ada kamir. Jenis-jenis kerusakan bahan pangan hasil hewani. Itu yang pertama, kerusakan mekanis. Yang kedua, kerusakan biologis. Yang ketiga, kerusakan mikrobiologis. Yang keempat, ada kerusakan fisik. Serta yang kelima, ada kerusakan kimia. Ini ada contohnya seperti telur, kemudian daging ayam, dan daging ikan yang mengalami kerusakan. Hasil hewani cepat rusak, maka diperlukan pengendalian mutu bahan hewani yang bertujuan untuk yang pertama, dapat memperpanjang masa simpan bahan baku tersebut. Yang kedua, meningkatkan daya tahan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dari bahan pangan tersebut. Yang keempat, meningkatkan nilai tambah. Dan yang kelima, sebagai sarana diversifikasi produk. Bagaimana teknik pengendalian mutu bahan pangan hasil hewani? Ada 3 cara pengendalian mutu hasil hewani, yaitu yang pertama, teknik pengendalian mutu selama penanganan. Contoh aktivasinya seperti pre-cooling, kemudian penanganan secara steril, kemudian pencucian bahan pangan, penyiangan,
Kemudian adanya blend scene. Penanganan selanjutnya yaitu pemfiletan daging, sortasi, grading, reboning atau yang disebut dengan pemisahan daging dari tulang, dan yang terakhir adalah curing. Teknik yang kedua adalah pengendalian mutu selama pengawetan. Itu yang pertama ada pendinginan atau pembekuan, kemudian iradiasi, dan penggunaan bakteri antagonis pada pembuatan Yakult. Yang ketiga adalah teknik pengendalian mutu selama pengolahan. Yang pertama, sterilisasi. Itu contohnya seperti menggunakan suhu tinggi. Kemudian penurunan kadar air, seperti contohnya penjemuran ikan asin. Kemudian pemanggangan daging, penambahan senyawa kimia seperti nitrit, dan yang kelima adalah fermentasi seperti pada yogurt. Teknik pengendalian mutu wajib memenuhi persyaratan higienis. Contohnya seperti mencuci tangan sebelum beraktivitas, kemudian rambut rapi, tidak boleh gondrong, dilarang merokok di tempat kerja, dilarang menggunakan jam tangan serta cincin pada saat bekerja. Demikian materi pengendalian mutu pada bahan pangan hasil hewani. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.